Perkenalkan, nama saya Raffi Putra Nurfadira dari kelas SI 4508 dengan NIM 12022107172. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang saya implementasikan dari YouTube dan juga beberapa website yang saya telusuri. Nah, codingan yang saya implementasi ini mengenai permainan yang bernama Tetris. Nah, Tetris ini saya akan jelaskan lebih lanjut setelah saya menjalankan demo dari codingan ini. Nah, ini gamenya, game Tetris, di mana kita harus menyusun balok sampai membentuk sebuah garis. Kalau misalnya garis terbentuk, nanti dia bakal menghancurkan baris tersebut dan mendapatkan poin. Nah, barisnya terbentuk, terus dia bakal hancur. Nah, misal si garis ini sampai si baloknya yang saya mainkan ini terkena sampai atas, maka game ini bakal berhenti. Ya, kemudian saya akan menjelaskan fungsi codingan ini sepemahaman saya, karena jujur saya tidak menguasai materi secara seluruhnya. Saya juga masih mempelajari codingan ini dan masih meneliti apa saja fungsi-fungsinya. Jadi saya menjelaskan sepemahaman saya dan bakal dan menjelaskan dengan bahasa saya sendiri. Nah, di sini saya udah membuat beberapa note yang menjelaskan apa saja fungsi-fungsi dari variabel atau misalnya dari uh, fungsi codingan dan berbagai hal lainnya. Dan di sini ada variabel warna, di mana di sini itu ada, di dalamnya itu ada 3 angka. Ini tuh yang pertama mewakili R, yang kedua itu G, yang ketiga itu B, dan di sini tuh ada RGB, red, green, blue. Nah, di sini tuh komposisi warnanya, jadi semakin besar angkanya, maka semakin dominan warna tersebut. Nah, karena ada 3 hal di sini, jadi nanti tuh bakal ngebentuk sebuah warna. Di sini saya inputnya warnanya random, yang bisa kalian lihat di demo tadi. Ada warnanya coklat, ada yang warna birunya rada ke muda-muda hijau gitu, dan ada warna merah tua, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada bentuk balok. Dan di sini variabel bentuk balok ini menjelaskan mengenai bentuk dari balok-balok ini. Nah, di sini diambil 4 angka, karena ini tuh diambil dari matriks 4 kali 4. Nah, angka-angka ini merepresentasikan dari bentuk-bentuk balok. Tadi ada yang bentuknya garis, ada yang bentuknya huruf T, ada yang bentuk huruf L, terus ada yang ada yang bentuk kotak. Nah, dan jadi di sini saya bikinnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 78 variasi balok. Ada yang huruf Z juga tadi. Nah, di sini di sebelahnya ini apa? Nah, di sebelahnya ini tuh kalau misalnya si balok tersebut itu bisa dirotasi itu bentuknya apa? Di sini ada yang 2 jenis, ada yang bisa diputar dari 4 arah rotasi. Nah, di sini ada yang kotak tadi cuma 1 doang. Jadi mau diputar gimana pun masih bentuknya kotak. Ini tuh nyambungin sama fungsi di mana nanti si baloknya itu bakal keluar secara random dan warnanya juga random. Nah, terus di sini ada fungsi image self. Nah, di sini tuh fungsinya itu mengembalikan blok varian yang diputar ke objek balok yang pertama. Jadi itu dia tuh kan di sini ada variannya, ada misalnya di sini ada 4 varian nih. Di sini ada 4 varian.
fungsi ini tuh mengembalikan dari rotasi ini tuh sampai ke bentuk blok yang awal. Nah, di sini fungsi rotasi ini, nah baru ini bentuk yang mengubah si blok ini 90 derajat. Ada yang 90 derajat ke kanan, terus diputar lagi 90 derajat jadi ke bawah, 90 derajat lagi ke kiri, terus yang terakhir itu pakai yang image tadi, balik lagi ke yang awal. Kalau yang rotate ini ke mengubah blok ke varian lainnya. Kemudian di sini ada kelas Tetris. Nah, di sini itu ada beberapa variabel di dalamnya. Kemudian di sini ada fungsinya. Ke sepemahaman saya ini tuh fungsi yang dimana membuat papan dari permainannya. Tapi semisal ada salah, saya juga masih mempelajarinya. Kemudian di bawah sini ada fungsi di mana kalau misalnya kita ingin mengeluarkan balok, nah baloknya itu keluar dari koordinat 3,0. Di sini pakai fungsi new figure yang arti nanti balok baru. Nah, di sini tuh kita pakai variabel self dot balok sama dengan figur tanda kurung 3,0 atau di koordinat x, y-nya tuh di 3,0. Seperti yang tadi dilihat, sesudah saya menaruh baloknya itu dari atas ke bawah, udah kesentuh di bawah, keluarnya itu dari koordinat 3,0 atau koordinat di papan itu dari tengah. Kemudian di sini ada fungsi untuk memeriksa apakah balok menyentuh bagian atas papan. Nah, dengan fungsi ini kita ngelihat tadi di demo, kalau kita kalah dalam memainkan permainannya itu kita sampai nyentuh baloknya itu sampai bagian paling atas. Nah, di fungsi ini tuh ngecek kalau misalnya si baloknya itu nyentuh sampai atas nggak. Nah, fungsi ini nanti disambungin sama fungsi yang mengakhiri permainan. Kemudian di sini ada fungsi untuk memeriksa apakah sebuah baris terbentuk dan menghancurkan baris itu. Bisa dilihat tadi dengan fungsi ini kita bisa ngecek kalau misalnya sebuah baris yang terbentuk itu bakal dicek dengan fungsi ini. Nah, barisnya itu terbentuk dengan horizontal. Nah, kalau misalnya kedetek ada yang kebuat, nah nanti baris tersebut akan dihilangkan juga dengan fungsi ini. Kemudian diekstrak, si fungsinya itu dimasukin ke, kalau misalnya satu baris hilang itu sama dengan skor 1. Nah, tadi bisa dilihat di demo, terlihat kita ngilangin satu baris, itu skornya masuk 1. Kemudian di sini ada fungsi memindahkan blok ke bawah 1 unit. Nah, di sini ada fungsi go down sama tanda kurung self. Nah, di sini apa ini dibain lagi sama balok terus sama variabel y, kemudian ditambah 1. Nah, kalau misalnya ini itu berpotongan, nanti itu si baloknya itu bakal turun 1 kali. Nah, terus kalau misalnya si baloknya sampai bawah itu bakal berhenti. Nah, nanti ini si fungsi ini itu bakal disambungkan atau di link dikaitkan dengan fungsi di mana bakal kalau misalnya kita pencet satu tombol di keyboard, nanti itu dia bakal menjalankan fungsi ini. Sama juga kayak yang di bawah, cuma kalau misalnya di bawah ini fungsinya tuh memindahkan balok ke bawah. Jadi saya jujur masih sedikit bingung ini bedanya apa, sama-sama ke bawah, tapi semisal saya delete, saya coba di sini tuh, ini tuh bakal ngaruh ke game itu jadi turunnya tuh langsung ke bawah gitu, nggak satu unit gitu. Kalau ini yang dihapus, tapi kalau yang ini yang dihapus saya masih bingung gitu fungsinya buat apa. Kemudian fungsi di mana saat blok mencapai bagian bawah akan berhenti. Ya. Di sini tuh fungsinya freeze ini berguna kalau misalnya si balok menyentuh sesuatu at some point, menyentuh di ukuran tertentu, nah si balok ini bakal berhenti dan tidak bisa digerakkan kembali, atau baloknya itu udah nggak bisa digeser kiri kanan, nggak bisa diputar-putar lagi, nggak bisa diapa-apain. Nah,
Di sini itu nanti kalau fungsinya tuh disambungin sama kalau misalnya fungsinya nyampe paling bawah, nyampe paling dasar itu udah nggak bisa digerakin kemana-mana aja. Kemudian di sini ada fungsi memindahkan blok ke kanan atau ke kiri. Nah, ini fungsi go side atau fungsi ke kiri atau ke kanan. Di sini kita bikin satu aja. Nanti itu bakal, kalau misalnya kita masukinnya sama dengan -1, nanti itu dia bakal belok ke kiri. Kalau misalnya kita masukin 1, dia bakal belok ke kanan. Jadi ngaruhnya kalau kalau poinnya sama dengan -1, itu bakal ke kiri. Kalau sama dengan 1, itu bakal belok ke kanan. Dan di sini ada fungsi rotasi. Nah, dengan fungsi ini kita mau merubah si blok ini sebesar 90 derajat searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Di sini ada pgame.init. Ini tuh berfungsi untuk menjalankan si paket ini atau ngecek si paket ini. Kalau misalnya kita punya, udah download, udah di pip install.pgame, kita bakal ngejalanin ini tanpa ada masalah. Tapi kalau misalnya kita belum punya, nanti itu dia bakal muncul error. Jadi itu fungsinya untuk ngecek si paket yang kita pakai. Di sini mendefinisikan warna. Warna di sini bukan dipakai yang buat balok, melainkan dipakai buat papan. Papan tadi ada yang buat font tulisan skor, ada yang buat abu itu buat apa tadi ya, sama putih itu sama background si papan permainan. Kemudian di sini ada loop hingga user memilih close. Nah, di sini tuh loop ini dari sini variabelnya sampai ke bawah. Sampai sini. Sampai sini nih. Ini tuh loop tentang main game-nya, tentang permainan utamanya. Terus di sini ada, di dalamnya itu kita bikin if, kalau misalnya buat blok baru jika tidak ada blok yang bergerak. Nah, kalau if game balok itu is known, game bakal menjalankan fungsi new figure, di mana fungsi new figure ini mengeluarkan balok baru yang tadi itu mengeluarkan di koordinat 3,0. Nah, ini new figure. Nah, fungsi ini dipanggil di main game ini, di loop ini. Kemudian counter ini berguna untuk melacak waktu. Cuma setelah saya lihat tadi nggak terlihat sih waktunya. Saya juga masih bingung untuk ini. Kemudian di sini ada fungsi jika. Nah, di sini tuh if counter, terus tanda persen fps /game.level bla 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 bla, memindahkan, ini tuh fungsinya tuh untuk memindahkan blok terus menerus dengan waktu atau ketika tombol bawah ditekan. Jadi sepahamnya saya, fungsi dari counter ini waktu ini, jadi sehingga waktunya itu dengan seiring waktu ini, si balok ini bakal ngikutin waktunya. Jadi dia bakal turun per setiap detik gitu. Turun 1 unit. Atau enggak or pressing down. Jadi kalau kita pencet bawah, nanti si baloknya itu bakal terus-menerus turun ke bawah. Terus di sini ada memeriksa tombol mana yang ditekan dan menjalankan fungsi yang sesuai. Di sini kita pakai untuk for event in pgame.event.get tanda kurung. Kalau misalnya if event.type sama dengan pgame quit, terus done sama dengan true, nanti dia tuh bakal keluar. Nah, kalau misalnya if event type di itu kayak maksudnya yang saya pahami itu, kalau misalnya ini dibind dengan key down atau tanda panah bawah, itu dia tuh bakal dibind sama dengan key up. Nah, ini tuh bakal ngerotasi, bakal nyambung dengan fungsi rotasi, di mana tadi itu kalau misalnya fungsi rotasi itu kita buat untuk fungsinya tuh untuk memutarkan balok secara 90 derajat searah jarum jam atau bukan searah jarum jam. Nah, jadi kalau kita ini tuh dibind dengan panah atas. Jadi kalau kita pencet panah atas, dia itu bakal nyambung dengan fungsi
rotate ini, yaitu menggerakkan si balok 90 derajat searah atau berlawanan arah jarum jam. Kemudian di sini ada key down, artinya panah bawah. Kalau misalnya kita pencet ini, dia itu bakal ngeluarin statement di mana bukan ngeluarin statement di mana kalau misalnya kita pencet bawah, panah bawah, itu tuh nanti bakal ngejalanin variabel pressing down, karena itu sama dengan true, yang berarti kalau kita pencet dia itu bakal turun, bakal ngejalanin si variabel yang udah dibuat tadi. Kemudian di sini ada event key sama dengan pgame, terus di bind atau disambung sama ke panah kiri. Nah, dia tuh bakal ngejalanin fungsi go side. Nah, go side ini di tanda kurung -1, yang berarti dia tuh negatif, arahnya ke kiri. Kalau misalnya dia positif, arahnya tuh ke kanan. Jadi yang ke kiri itu dibind sama go side, tapi -1, jadinya dia geser ke kiri. Kalau yang kanan, panah kanan itu disambungin sama go side, tanda kurung 1, yang nanti bakal geraknya ke kanan. Terus di sini even key space itu bakal ngenurunin balok, cuma nggak terus-menerus, cuma dipencet sekali, dia tuh nggak bakal turun terus-terusan, tapi harus dipencet berkali-kali. Terus ada event key, pgame.escape. Nah, kalau misalnya ini dijalanin, dia itu bakal ngeberhentiin gamenya, terus bakal nge-restart si game ini secaranya langsung. Jadi nggak berhenti, cuma langsung di loop sama si codingan ini. Kemudian di sini ada screen fill white, di mana tadi kan kita udah ngedefinisiin warnanya tuh white, ada di atas, terus di sini tuh screen.fill white. Jadi si papan permainannya itu bakal berwarna putih gitu. Terus di sini ada codingan memperbarui papan permainan secara teratur, jadi si papannya terus diupdate, jadi dia tuh nggak bakal ada double atau apa yang sama. Ya, saya di sini masih kurang mengerti fungsi yang ini. Kemudian di sini ada stack memperbarui papan dengan blok bergerak. Sepemahaman saya ini tuh jadi si baloknya tuh papannya itu bakal ketindih sama si balok, tapi si papannya itu bakal terus ada gitu sama si baloknya. Jadi setelah baloknya turun, baloknya itu tetap ada, jadi nggak bakal hilang. Kemudian ada menampilkan skor, tadi bisa dilihat di atas ada tulisan skor sama dengan 1. Nah, di situ pakai variabel ini. Variabelnya ini tuh ngejelasin font dari yang kita pakai, terus warnanya, terus teksnya apa aja, sama beberapa tulisan lainnya, ada game over sama press S. Nah, ini tuh bisa kita pakai kalau misalnya ini tuh bisa kita pakai warnanya yang tadi sudah kita tentuin di atas. Terus ini tuh untuk fungsi mengakhiri game jika status game over. Nah, nanti itu di akhir tuh ada tulisan game over, nah dia tuh ngeluarin ini. Terus diakhiri dengan game quit, mengakhiri si pemrograman tersebut. Sekian dari saya menjelaskan program codingan yang saya implementasikan dari YouTube, data dari beberapa website. Saya sendiri masih belajar, jadi masih banyak salah kata atau salah pemahaman mengenai codingan ini. Mungkin ada beberapa hal yang saya jelaskan ternyata fungsinya salah, jadi mohon dimaafkan karena saya juga masih mempelajari, tidak semuanya bisa saya pahami, belum saya pahami. Jadi mohon dimaklumi. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.